konten-konten Deddy Mulyadi itu hanya untuk kepentingan politik dia. Pencitraan. Kalau tidak ada pencitraan, Deddy Mulyadi itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi pemimpinnya mendapatkan apresiasi 95%. Itu penilaian dari mana? Ya dari konten, bukan dari kinerjana. Betul, pengen ketawa ya sama barisan iri dengki ya. Ini loh, Kang Deddy Mulyadi turun ke masyarakat dibilang pencitraan, ya, menyelesaikan permasalahan dibilang pencitraan, bangun rumah nenek-nenek yang mau roboh dibilang pencitraan, ya kan? Ada masyarakat yang nggak mampu gitu kan, diberikan modal, beliin kambing, dibilang pencitraan, ya. Terus gue mau tanya nih ya, padahal itu uang pribadi loh ya, uang pribadi. Nah, terus gue mau tanya nih, kira-kira capres gagal, ya, yang bangun jembatan, minta donasi ke masyarakat, lalu setelah selesai dia selfie-selfie, ya kan, di-upload, dibikin konten di YouTube, di Facebook gitu, itu bukan pencitraan. Kalau gue mau malu dah, ya. Udah pertama uangnya minta donasi ke masyarakat, yang keduanya, ya, dibikin kepentingan untuk meningkatkan citra dan elektabilitasnya gitu. Coba pikir deh, ya. Gue rasa itu lebih. Jadi kalau Kang Deddy mah ya, mau dibilang pencitraan, mau dibilang konten, uang pribadinya loh, ya, diberikan sama rakyat, ya, bangunin rumah masyarakat, ya kan. Kalau uang negara itu mah udah kewajiban, ya. Nih buat para pembenci dan iri dengki, ya. Kalau lu bilang gubernur konten, gubernur pencitraan, lu coba mampu nggak, ya? Ada satu rumah, ya, satu rumah misalkan, rumah yang mau roboh, terus lu bantu pakai uang pribadi lu, ya, nggak usah lu deh. Nih calon presiden gagal deh ya, suruh buatin rumah untuk masyarakat kecil pakai uang pribadi dia. Ah, gua rasa dia nggak bakalan tuh. Mau keluarin uang pribadi dia buat rakyat kecil. Enggak. Tunjukin ada nggak dia? Tunjukin ke gua. Ya. Dia ngasih uang ke masyarakat kecil, ya kan, bangunin rumah untuk masyarakat kecil pakai uang pribadinya. Ya. Kalau pakai uang negara, APBD banyak tuh. Ya. Kampung-kampung KDM, warga-warga yang terisolasi, ya, kena bencana segala macam, banyak dibangunin di Sukabumi, Cianjur, Karawang, berapa ratus, berapa rumah, dari mulai rumah panggung, ya kan, rumah adat. Nah, yang kemarin tuh kampung adat kebakaran 41 rumah, dan plus rumah gedenya dibangun langsung, pesantren kebakaran dibangun lagi. Keren nggak? Gila ini orang. Katanya Jawa Barat dipimpin KDM carut marut. Bagaimana videonya? Coba perhatikan di sini. Babak baru, KDM menolak diam. Dodi Permana sebut Jabar carut marut. Padahal Jawa Barat itu jauh lebih carut marut dari provinsi manapun. Boleh saya paparkan satu persatu. Carut marut. APBD-nya sekarang anjlok. Masyarakat tertinggi angka pengangguran kenaikannya Jawa Barat, dan signifikan tinggi. Angka PHK paling tinggi. Angka PHK. Jadi di mana sih Deddy Mulyadi hebatnya? Banyak yang menyampaikan bahwa di Jawa Barat pembangunan infrastrukturnya sudah lebih baik dibanding dulu, tetapi angka penganggurannya masih tinggi. Saya sampaikan bahwa infrastruktur itu dibangun juga untuk mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya jalan yang bagus, ada orang yang bekerja, ada ekonomi yang berputar, ada kulit bangunan, ada material yang dibeli barangnya, ada bahan-bahan toko bangunan yang digunakan. Nah, ini juga melahirkan perputaran ekonomi. Ada sopir, ada kuli, ada tukang, ada arsitek, ada perencana, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, dengan dibangunnya infrastruktur, maka investasi akan mudah. Karena investasi itu akan datang manakala jalan tolnya baik, listriknya terkoneksi, jaringan telekomunikasinya terkoneksi, jaringan pipa gasnya terkoneksi, jaringan air bersihnya terkoneksi. Nah, ini akan menumbuhkan investasi. Dengan adanya investasi, maka orang akan bekerja. Dengan catatan, kita semuanya harus menyiapkan tenaga terampil, bukan hanya tenaga buruh. Agar apa? Agar industri itu memiliki keberpihakan pada lingkungan, karena lingkungannya
para pekerjanya berasal dari lingkungan, dan caranya bersekolah dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh. Pemerintah menyiapkan sekolah-sekolah yang beradaptasi dengan kebutuhan industri. Nah, bagaimana menurut Anda? Like, komen, dan share di video ini. Ada yang kenal sama ibu Facebook ini gak? Gak tahu kenapa, setiap kali aku bahas KDM, pasti aku dimarahi sama ibu-ibu ini. Kemarin aku bahas Ibu Putri, dimarahi juga sama. Setelah dipikir, oh iya, ternyata Ibu Putri itu kan menantu KDM. Saya cek akunnya, ternyata postingan ibu ini full membela KDM semua. Saya menghimbau kepada teman-teman semua, jangan mengkritik KDM atau Ibu Putri kalau gak mau dimarahi sama ibu Facebook ini. Saya juga heran, kok ada orang yang bikin konten full isinya memarahi orang yang mengkritik Paduka KDM. Apakah beliau dibayar? Gak mungkin lah, masa KDM sebagai pemimpin sejati Jawa Barat membayar orang. Yang pasti, ibu Facebook ini sangat mencintai KDM. Kalau orang sudah cinta, pasti buta. Siapapun yang mengganggu, pasti dilawan. Terakhir, saya meminta maaf kepada Ibu Putri dan Kang Deddy Mulyadi. Jika ada perkataan saya yang menyinggung, mohon untuk dimaafkan. Insya Allah ke depan konten saya mau fokus aja itu ngebahas tentang Ruben Onsu atau Dr. Richard Lee atau Nikita Mirzani biar aman. Ya dong Pan, kamu mah ketinggalan zaman. Aku ini udah terkenal, udah viral sejak nenek moyangmu masih kecil. Di TikTok itu udah banyak yang tahu aku. Terus aku terkenal bukan karena aku itu ya stitch atau itu apa namanya reaksi-reaksi orang-orang yang ngenyedit. Dari dulu juga aku udah terkenal karena algoritma udah paham wajah ini yang bulat ya, terus ini moncong-moncong yang cerewet ini udah kenal itu algoritma. Kamu aja yang ketinggalan zaman. Masa baru kenal sama aku? Ih, kamu mah. Terusnya kamu bilang majarkeun teh aing teh cenah aing. Aku teh cenah marahin kamu, cenah. Aku teh bukan marahin kamu atau Ipan. Ya kalau ada sesuatu yang bengkok harus aku lurusin. Kamu itu ngomongnya kritik, tapi kadang suka sambil nyinyir-nyinyir julid gitu. Jadi aku lain ngambaknya, eta mah melek data, melek kerja nyata namanya. Cenah aku sok kasar bari boboloto, nya eta mah geus branding aku. Kamu kan teh apa cik aku ge mata kenalilah diriku biar sayang kepadaku. Terusnya nyebutkeun cenanya aku dibayar ku KDM. Kamu bisa nggak suatu hari ketemu KDM tanya, Pak KDM, itu yang TikToknya si Ayu Dah Asgar sama yang Facebooknya si Sartika Rosdiana itu, apakah Anda kenal, pernah ketemu? Pasti nyebutkin teh saha cenah meureun, aing mah nyaho ge hanteu, apal hirup di dunya ge boa hanteu. Jadi ya, kalau aku bela KDM itu bukan bela KDM sebetulnya, bela kerja nyatanya, bela kebenarannya. Jadi kalau sesuatu yang benar itu ya harus dibenarkan, kecuali kalau memang ada salahnya, ya disalahkan. Saya tidak melarang orang mengkritik KDM, tapi kalau kritik itu pertama datanya itu harus ada. Terus setelah itu baru kamu kasih solusi, Pak KDM itu harus gimana gitu. Jangan cuma cap gitu ya. Kamu itu cuma ngumpulin judgment. Terus yang terakhir ya, kamu bilang ya udah lain kali aku nggak komentari KDM takut dimarahin sama emak Facebook gitu ya. Kamu mau konten kreator Dr. Richard Lee gitu, Nikita Mirzani Sarwenda. Ya udah itu cocok loh, cocok banget sama karakter kamu. Karena tidak perlu data APBD, tidak perlu data ini dan itu, tidak perlu kasih solusi. Tinggal kamu cuap-cuap gibah ya. Udah itu ya, engagement kamu itu pasti rame. Pakai bilang aneh segala macam. Yang aneh itu kamu katanya suka mengkritik orang, giliran dikritik balik ya, nggak mau, berarti kamu belum siap dikritik sama orang lain. Mending diam aja. Dia menciptakan diri menjadi orang baik, padahal kebijakan-kebijakan dia sampai saat ini tidak ada yang benar-benar selesai. Di saat ekonomi rakyatnya sedang sulit, gubernurnya melakukan pengecekan jalan. Kilometer itu ya. Puluhan kilometer. Fungsinya non, emang rakyat rek ngeletakan jalan. Nah, ari sia Windy, maneh mah gelar we pengacara, tapi ngomong teu make otak. Dipikir-pikir asa pinter kene aing dibanding maneh. Kang Deddy Mulyadi ngalusan jalan, ngacet jalan teh lain maksud nita masyarakat ngaletakan jalan goblok. Ari pamikiran maneh anu sabenerna ka mana? Jalurna tujuanana? Asa pabaliut. Ngomongkeun masalah ekonomi, maju jeung henteuna suatu daerah dina perekonomianana. Balik deui ka masyarakatna. Lamun masyarakatna daraekan, getol, henteu pipilih kana usaha, erek gede, erek leutik dikeureuyeun, moal mungkin sangsara. Poin pentingna di dieu, masalah dahar mah neangan sorangan. Lain ngandalkeun pemerintah. Tugasna pemerintah mah ngafasilitasan. Sangkan lengkah masyarakat nanti leuwih ringan, leuwih babari ka ditu ka dieuna. Kana pendidikanana babari ngalengkahna. Ka rumah sakitna nu gering babari ngalengkahna. Terus lamun jalanna di alusan, babari ka ditu ka dieuna. Kitu sia teh. Terus pemerintah mah neangan investor. Sangkan pengusaha daek muka usaha di urang. Sangkan masyarakatna bisa gararawe. Eta teh butuh taktik. Butuh strategi supaya investor daek muka usaha di urang teh da moal ujug-ujug daek muka usaha di urang. Ayeuna di dinya ngomong gawe KDM nu beres. Ari sia melongna ti mana? Make data nu mana? Make panon teu? Teu ningali naon wae nu geus digawean ku bapak aing. Ngomean jalan anu tadina butut jadi alus, kumaneh ku jalan di alusan kuliah geus atoh. Sabab naon? Lengkahna jadi babari. Ayeuna petanina lamun erek ngirim-ngirimkeun hasil panen ka kota, lamun jalan alus menjadi tereh, waktuna jadi gancang, biayana, biaya distribusina murangan. Saya pikir, eta teh maju, yang desa teh maju, maneh apal teh? Fungsina Kang Deddy Mulyadi ngalusan jalan, ngarapihan trotoar, jeung nu lain-lain. Loba fungsina. Anu kahijina masyarakat jadi babari, ngadistribusikeun segala rupa hasil panena, ka ditu ka dieu babari.
Anu kadua lamun geus rapi kabehanana bakal loba jelema anu tertarik ke Jawa Barat, terutama dina sektor pariwisata. Jeung nu kadua lamun di Jawa Barat geus rapi, bersih, investor luar dararatang ka Indonesia. Dararaik muka usaha di urang. Tayangan contohna loba nu geus terbukti ku KDM ayeuna investor dararatang. Sama ngomong teh tidak berdasarkan fakta. Mata kieu samemeh maneh erek ngomong, erek ngagoreng Kang Deddy Mulyadi. Si beungeut heula geura. Kacai, ameh maneh sadar